Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, kalau kita udah masuk ke Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa berita yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, seperti biasa di Gaptek News ini isinya nggak jauh-jauh dari berita update soal AMD, Intel, dan juga Nvidia. Dan sekarang ini lagi momen-momennya mendekati Computex 2019, dan ini juga ada berita soal Computex 2019, yaitu soal Dr. Lisa Su, CEO AMD, akan jadi opener keynote di Computex 2019. Dikutip dari website Computex Taipei, telah dikonfirmasi bahwa tahun ini Dr. Lisa Su mendapatkan special invitation untuk sharing materi seputar next generation high performance computing. Ini dikarenakan AMD telah berhasil menjadi platform PC pertama yang menghadirkan proses fabrikasi 7 nanometer tahun ini, seperti Radeon 7 yang diperkenalkan saat itu. Bisa dipastikan juga bahwa Dr. Lisa Su nanti akan memperkenalkan line-up CPU 7 nanometernya AMD Ryzen. Di antaranya adalah ada AMD EPYC, lalu third generation AMD Ryzen, lalu yang terakhir itu juga ini akan ada AMD Radeon Navi. Rencananya keynote ini akan berlangsung tepat pada kick-off Computex 2019, yaitu pada tanggal 27 Mei 2019 jam 10 pagi waktu Taiwan atau jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Lalu untuk berita selanjutnya ini ada dari Intel, yang meski Intel masih bertahan di proses fabrikasi 14 nanometer yang jadi 14 nanometer plus, tapi si Intel ini sebenarnya masih mempesona untuk mobile CPU mereka. Jadi di sini ada bocoran soal Intel generasi ke-9 untuk laptop, yaitu Core i7-9750H. Katanya CPU ini akan diperkenalkan tanggal 21 April 2019. Namun sepertinya akan ada sedikit teaser soal CPU ini di event Acer Next Day tanggal 11 April besok. Bocoran tersebut mengatakan bahwa Core i7-9750H ini akan lebih cepat 28% dari Core i7-8750H dan 91% lebih cepat dari Core i7-7700HQ. Peningkatan yang cukup besar ini menurut asumsi gua, sepertinya Core i7-9750H ini akan memiliki total core itu 8. Entah itu menggunakan hyperthreading ataupun nggak menggunakan hyperthreading. Karena secara teori, IPC Intel 14 nanometer itu mulai dari generasi ke-6 sampai generasi ke-9 itu sebenarnya nggak berbeda jauh. Jadi kalau misalkan multicore-nya udah nambah segitu besarnya, biasanya pasti akan ada penambahan core, seperti yang terjadi pada generasi ke-7 yang lompat ke generasi ke-8 itu nambah core-nya 2, dari 4 core jadi 6 core. Lalu bocoran ini juga terkait dengan kehadiran GTX 1650 yang akan hadir di laptop juga. Bocoran mengatakan bahwa GTX 1650 di laptop ini akan memiliki VRAM 4 GB. Beberapa gambar benchmark juga udah ditampilkan beserta skor 3D Mark 11. Katanya konfigurasi ini akan hadir di laptop refresh MSI dengan seri GL63. Dan selain GTX 1650 juga tertera logo Intel generasi 9 di situ. Berita selanjutnya ini masih soal Nvidia, yang kabar-kabarnya dia akan menghadirkan yang namanya RTX 2070 Ti. Nah, kalau misalkan benar ada yang namanya RTX 2070 Ti, mungkin prediksi gue soal Nvidia ini bisa jadi benar. Yang dimana si Nvidia itu pingin gap levelnya ini untuk semua serinya itu semakin mepet dan semakin rapat, sehingga si Radeon itu susah untuk nyelip. Anehnya, bocoran ini dikatakan bahwa VRAM untuk 2070 Ti adalah 7,5 GB. Sementara untuk 2070-nya itu udah dapat 8 GB utuh. Kalau berasumsi bocorannya ini yang salah, mungkin ini lebih tepat jadi RTX 2060 Ti. Tapi masalahnya di web user benchmark ini, kalau di-compare dengan 1080 Ti itu selisihnya cuma 7%. Dan kurang lebih 13% lebih kencang daripada GTX 1080. Jadi kita tunggu aja apakah benar ada 2070 dengan VRAM 7,5 GB atau enggak. Karena nggak menutup kemungkinan kalau kita flashback ke zaman dulu, zamannya 900 series, itu GTX 970 awal-awal rilis itu VRAM-nya adalah 3,5 GB. Tapi beberapa brand partner itu akhirnya bikin dengan memori sendiri yang VRAM-nya 4 GB. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kalau 2070 Ti punya VRAM di 7,5 GB. Cuma gue merasa aneh aja kenapa 2070 Ti yang levelnya harusnya di atas 2070 punya VRAM yang lebih kecil daripada 2070. Oke, kita masuk ke highlight terakhir untuk Gaptek News kali ini. Ini masih dari AMD sih sebenarnya, yaitu per Maret 2019 kemarin, AMD Ryzen generasi kedua atau Pinnacle Ridge itu memiliki penjualan yang sangat besar, bahkan melebihi Intel Kaby Lake. Jadi bisa dibilang Pinnacle Ridge ini per Maret 2019 itu lebih populer dari Intel.
Data diambil dari mindfactor.de. Per Maret ini Pinnacle Ridge benar-benar membuat keuntungan besar untuk AMD. Gebrakan AMD Ryzen saat pertama kali muncul emang belum segitunya membuat revenue meningkat, karena emang di data ini pun Ryzen generasi pertama itu atau Summit Ridge penjualannya masih lebih rendah dari Intel Kaby Lake. Dari data ini, Ryzen Pinnacle Ridge telah berhasil menjual 48% lebih banyak dari semua kelas CPU yang dibandingkan. Oke, itulah dia tadi beberapa highlight berita yang gue sampaikan di Gaptek News kali ini. Menurut kalian kira-kira highlight mana yang paling menarik buat kalian? Silahkan kalian komen di bawah. Buat kalian yang mau cari source-nya ada di mana juga, itu gue udah taruh di kolom deskripsi untuk source-nya. Dan jangan lupa untuk komen kira-kira berita mana yang paling menarik buat kalian dan mana berita yang paling kalian tungguin untuk segera rilis di pasaran. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.